Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan Yesus. Sampai pada Rabu pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2023. Besok adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Dan bulan Agustus tidak akan terulang lagi di tahun 2023 hanya berlangsung satu kali. Tahun depan ada bulan Agustus, tapi 2024. Ada firman Tuhan katakan dalam Mazmur Sulaiman 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Apapun kegiatan sepanjang hari ini, kita berserah kepada Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Sebab Tuhan berfirman pula dalam Mazmur Sulaiman 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan, amin, haleluya. Hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, amin, haleluya, ku pandang juru selamatku, ialah Yesus Tuhanku. Aku menjadi kuat sebab Tuhan Yesus selalu sertaku, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di dalam Tuhan saja harapanku, amin, haleluya. Sebab hanya di dalam tangan-Nya aku damai sejahtera, amin, haleluya. Dipegangnya kunci kota Allahku, amin, haleluya. Negeri perjanjian, surga mulia selamanya, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali
yang kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sebab sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami pagi ini mau baca firman-Mu, ku simpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapakku Tuhan Yesus. Kuduskanlah hidupku sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menukmu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menjaga, melindungi, memelihara Bapak Ibu bersama saya sampai menjelang hari akhir. Soalnya ini menjelang, karena besok adalah tanggal yang terakhir di bulan Agustus, ya. Sekarang hari Rabu tanggal 30 Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan pelihara di tahun 2023. Biar makin hari kita makin dewasa di dalam Tuhan. Makin hari kita tidak ikutin kedagingan kita. Jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku menentukan bagimu air hidupmu yang mendahsyatkan. Oh, kalau hidup kita di dalam tangan Tuhan adalah tangan yang dahsyat Yesus. Jelas firman Tuhan katakan tadi, saya baca bahwa Tuhan punya rancangan indah di dalam kehidupan kita. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mari kita harus senantiasa mau cinta sama Yesus. Saya cinta banget sama Yesus. Saya mau melangkah bersama Tuhan. Ini bukti nyata saya lakukan setia. Pagi malam saya berikan firman Tuhan. Saya ingin melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan tuntun hidupku, pimpin hidupku, peganglah Roh Kudus, supaya aku tidak dipimpin oleh kedaginganku, tapi dipimpin oleh semata oleh kuasa Roh Kudus. Roh-Mu ya Tuhan akan pimpin hidupku untuk selaras dengan firman Tuhan. Ini penting supaya hari-hari hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan gejolak ini, saudara. Dunia bukan juru selamat kita. Dunia semakin kacau balau. Kita tidak tahu dunia apa yang jadinya. Yang penting mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca pagi yang indah ini, Yeskel pasal 26. Kita lakukan setia terus pagi malam baca firman Tuhan sampai selesai, sampai kitab Nabi Maliaki. Setelah itu nanti rutin waktu 1 Januari 2021 ya. Pagi hari kita baca perjanjian lama, malam hari saya baca perjanjian baru, saudara. Tapi puji Tuhan sudah berlangsung 2 tahun setengah. Jadi dulang sampai 14 Januari 2023 bulan yang lalu, berapa? 7 bulan yang lalu sudah selesai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Sudah selesai. Jadi perjanjian baru udah beres, saudara.
Makanya saya lanjutkan untuk perjanjian lama supaya perjanjian lama juga selesai. Kalau sudah selesai, sama-sama kita baca dari awal pagi hari perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Malam hari kita baca perjanjian baru dari Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya sampai kita Wahyu, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin pahamkan firman Tuhan, bukan gagal paham, tapi paham benar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca Yesaya pasal 26 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa, ia akan beroleh kepadaku Tirus aku menjadi penuh, tapi ia menjadi runtuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Tirus ini senantiasa sudah pernah terkutuk kalau kita baca di Matius. Kenapa? Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang tidak bertobat, saudara. Maka dihukum sama Tuhan. Intinya kalau kita tidak berselaras dengan firman Tuhan, Tuhan marah. Ya, menimbulkan gelombang-gelombang dan semua akan dihukum sama Tuhan, ya, menimbulkan kemarahan sama Tuhan. Ayat 4 berikutnya, mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan reruntuhan menara-menaranya, debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jaran bagi bangsa-bangsa, dan anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja, untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu karena derap pasukan berkudanya dan ketak roda keretanya. Tembok-tembokmu akan gemetar kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjara barang-barangmu, barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu, dan suara kecapimu tidak akan kedengar lagi. Tidak ada lagi, saudara. Dunia ini kalau lenyap, ya silakan saat ini senang-senang main bandeng dosa. Suatu hari kelak sama di sini. Keramaian dunia tidak akan lagi sunyi, sebab tangisan terjadi karena hukuman Tuhan tiba. Oleh itu mari kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan hidup kita benar sama Tuhan. Jangan main dengan dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 14, aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan demikian engkau akan menjadi penyemburan pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus, apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu, kalau orang-orang berban mengerang karena pembunuhan bersima rajalela di tengah-tengahmu. Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya, dan akan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau, dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan para penduduk di daratan. Amin. Sama dengan dunia. Dunia semua akan lenyap, saudara. Tidak ada keindahan lagi karena murka Allah datang. Oleh itu mari jangan berharap kepada dunia. Jangan cinta dunia, tapi cintalah Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya saudara selamat, ya, masuk di dalam kerajaan ini tidak tergoncangkan. Setelah surga buat selama-lama. Ayat 18. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Ayat 19.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota runtuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudera raya atasmu, dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala. Dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti runtuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiamin orang, jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Ayat 21 yang terakhir. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan kau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang, tapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita baca sudah masuk di dalam Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 21. Ingat saudara, tiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan kita hancur binasa saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24 tadi yang sudah saya bacakan. Saya mau baca lagi. Amsal Sulaiman 20 ayat 24 dikatakan, langkah orang yang ditentukan oleh Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita tidak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Tapi satu hal saya tahu, kalau saya hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan damai sejahtera. Seperti firman Tuhan tadi saya baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bersama dengan Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Tertulis pula di dalam Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Tadi saya baca Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Pengharapan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta sama Tuhan, pimpin hidupku Tuhan, supaya aku tidak melangkah jejak langkah yang salah. Kalau langkah yang salah, baca nih saudara. Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini seringkali kita menuti kedagingan kita, idealis kita, perfeksionisme kita, seperti kita orang paling benar, paling hebat, tanpa Tuhan aku bisa. Tapi ujung-ujungnya maut saudara. Kelihatannya sukses, tapi ujungnya maut. Tapi melalui firman Tuhan, mari serahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya mau baca, demikian firman Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kalau Tuhan bertindak atas kita, bukan urusan kita lagi, yaitu Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ternyata terbukti. Kita senantiasa sehat, saya senantiasa sehat. Saya berserah total kepada Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa, surga yang bakal, amin, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin, haleluya. Dan tangan kasih-Nya, amin, haleluya, selalu memimpin hidupku, amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, amin, haleluya, hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku, Engkau yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, amin. Terima kasih Bapa,
hingga sekali nanti aku tiba, amin haleluya, di rumah Bapa surga yang kekal, amin haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin haleluya, di rumah Bapakku Tuhan Yesus, di surga yang kekal, amin haleluya, amin amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Selamat pagi. Apapun aktivitas kita, berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang menentukan langkah hidup kita sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan.